sini saya sampaikan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara di sini yang disangkakan Kejaksaan Negeri Medan adalah penguasaan aset PT Kereta Api Indonesia, di mana yang disangkakan oleh kejaksaan tersebut klien kami Risma Siahaan sudah ditahan dan ditetapkan tersangka sejak tanggal 17 April 2025. Dan pada saat itu ada kejanggalan yang terjadi yang saya lihat, di mana dia ditangkap langsung dibawa ke rutan sekitar jam setengah 1 siang. Bukan sekitar jam 1.30, setengah 2, di mana setelah ditangkap dia dari rumahnya Jalan Sutomo nomor 11 Medan, bukan langsung dibawa ke kantor Kejari Medan, tapi dibawa ke rutan. Seolah-olah klien saya ini seperti teroris diperlakukan. Padahal klien kami ini udah nenek-nenek tua yang sudah berumur 66 tahun. Itu yang satu kejanggalan menurut saya yang harus dievaluasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dan sini menjadi pokok perkara Jalan Sutomo nomor 11 Medan pertama sekali dikuasai oleh mertuanya yang bernama Kolonel Washington Sitompul dan anaknya yang bernama Maringan Sitompul. Dan Maringan Sitompul menikahi klien kami Risma Siahaan. Setelah menikah lalu dibawa tinggal di rumah tersebut. Dan setelah meninggal mertua klien kami ini sama suaminya, baru klien kami ini meneruskan tinggal di rumah tersebut. Dan di sini juga saya juga heran, mengapa klien kami sudah nenek tua ditetapkan tersangka. Dan korupsi dari keterangan Pak Kasipitsus Kejari Medan menerangkan klien kami ini merugikan negara hampir 22 miliar. Dan ini menjadi dilema di saya dan dipertanyakan publik rakyat, dari mana logikanya dan prosesnya klien kami ini mengkorupsi uang negara atau uang PT Kereta Api sebanyak kurang lebih 22 miliar. Sedangkan dia hanya meneruskan. Setelah kami analisa dan kaji di sini, pihak dari auditor BPK RI menghitung kerugian tersebut dari harga NJOP tanah, di mana harga NJOP tanah PBB bangunan yang kami bayarkan klien kami itu 1 meternya 17 jutaan, dan luas tanah di PBB ini 1.288. Itu asumsi kami di sini, sehingga ada perhitungan hampir 22 miliar kerugian negara berdasarkan versi dari BPK melalui Kasipitsus. Dan di sini PBB-nya dibayarkan oleh suami klien kami. Inilah bukti PBB. Ini bukti PBB atas nama suami klien kami, Maringan Sitompul. Dan permasalahan ini sudah pernah dibawa oleh klien kami melalui adiknya Ribontua Siahaan, yang dimana sudah ditahan oleh penyidik Kejari Medan sejak tanggal 25 Februari 2025 karena menguasai aset PT Kereta Api. Sedangkan berdasarkan bukti dari surat Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara menerangkan bahwa PT Kereta Api Indonesia belum atau tidak memiliki sertifikat sebagai hak kepemilikan yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Seharusnya secara hukum menurut kami di sini, kalau memang itu dinyatakan aset kereta api, ya harus terlebih dahulu mensertifikatkan tanahnya yang diatur sama Undang-Undang Nomor 5 Pokok Agraria. Ini mohon Kejaksaan, Bapak Kejagung Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Prabowo Subianto untuk melihat bagaimana sisi kelam yang dihadapi nenek tua ini. 11 April di situ juga surat perintah penahanan. Setelah dibawa ke rutan, setelah ditangkap dari Jalan Sutomo nomor 11 Medan, dia pingsan di dalam rutan Tanjung Gusta. Jadi saya disuruh masuk sekitar jam 5 sore oleh jaksa. Baru saya masuk itu saya lihat
nenek tua itu pingsan di bangku dalam rutan Tanjung Gusta, saya melihat. Terus saya diarahkan jaksa yang lain untuk masuk ke ruangan sebelah kanan. Nah, setelah saya memasuki ke ruangan sebelah kanan itu, saya melihat nenek-nenek tua ini, klien kami ini udah pingsan begitu. Jadi saya diarahkan, saya bertanya, itu kenapa nenek itu? Orang itu nggak ada menjawab. Jadi saya diarahkan masuk ke kanan, dan ada penyidik kejaksaan mempermasalahkan lagi atau mendiskusikan kembali masalah hukum mengenai klien kami ini. Bukan mempertanyakan ini bagaimana kita buat klien kami ini yang sudah pingsan begitu, nggak ada. Saya bilang sama penyidik kejaksaan, stop, kita dulu bicara hukum. Hukum itu yang tertinggi itu adalah kemanusiaan dan nyawa dan kesehatan. Itu bagaimana, saya bilang. Orang itu tidak menjawab. Saya stop, saya keluar aja. Itu tanggung jawab klien. Pokoknya saya sudah ingatkan, tolong diberikan pertolongan pertama dan tindakan medis, saya bilang. Pada saat itu saya lihat tidak ada tim perawat atau tim medis yang mendampingi dia, tidak ada juga oksigen yang masuk ke dalam hidungnya ke rumah sakit Bandung. Dan setelah dikeluarkan dari pintu rutan Tanjung Gusta itu, mau dibawa pakai mobil tahanan Kejari Medan. Loh, kok begini perlakuannya orang pingsan sama nenek yang sudah nenek tua ini kan? Apakah tidak dicari mobil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit Bandung di Medan? Panjang cerita, jadi klien kami ini akhirnya dibawa pakai mobil ambulan lapas, sehingga dibawalah klien kami ini ke rumah sakit Bandung. Dan setelah dibawa ke rumah sakit Bandung, hari Sabtu jam 1 siang dibawa kembali lagi ke rutan untuk ditahan atau dipenjarakan kembali. Nah, di sini juga kami mendapatkan surat sakit dari hasil pemeriksaan dari rumah sakit Bandung yang ini di tanggal 18 April 2025. Di sini ada yang saya dapat simpulkan dari keterangan teman-teman dokter, ya. Di sini ada pelebaran jantung di bagian jantungnya. Di sini, nah, di sini KGD darah puasa 227. Dia udah positif ini sakit gula karena KGD puasa. Nah, di sini ada pemeriksaan jantung. Saya nggak ngerti ini apa arti. Klien kami masih ditahan dan kami sudah mengajukan penangguhan penahanan berdasarkan kemanusiaan dan perikemanusiaan di tanggal 21 April. Kepada siapa itu, Bang? Nah, sudah diterima sama Kejaksaan Negeri Medan untuk menangguhkan atau mengalihkan tahanannya dari penjara menjadi tahanan kota. Karena klien kami ini juga masih melakukan proses pengobatan penyakitnya, di mana klien kami ini sudah dioperasi kanker bagian payudara dan proses kemoterapi, dan ada sakit gulanya, dan ada sakit hipertensinya, dan ada gangguan tidurnya, dan pemeriksaan terakhir itu tadi ada pelebaran sedikit di bagian jantungnya. Ini kan nenek tua ini, klien kami ini kan udah lanjut usia dan kesehatannya kan rentan ini. Nah, jadi kami juga sudah memohon kepada Kejari Medan di tanggal 21 sudah diterima penangguhan penahanan secara kemanusiaan. Sampai saat ini ada jawaban? Sampai sekarang kami jawabannya digantung-gantung. Belum ada keterangan atau persetujuan dari Kejari Medan. Kami sangat sesalkan ini. Kalau memang ditolak. Kondisi terdakwa, tersangka hari ini bagaimana, Bang? Kalau sekarang saya belum ke situ. Dia memang merasakan stres, kenapa tinggal di sini? Apa salah saya? Hanya meneruskan tinggal di Jalan Sutomo. Ini ya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan ya bersikap humanis lah, bersikap kemanusiaan lah, beri kemanusiaan lah terhadap klien kami yang sudah nenek tua yang lanjut usia, sebagaimana
perintah dan instruksi dari Bapak Kejagung Republik Indonesia ST Burhanuddin Indo yang mengatakan bahwa penegakan hukum harus humanis, menggunakan hati nurani dan berkeadilan ke bawah. Negara atau uang PT Kereta Api di sini, karena dia tidak pejabat kereta api, tidak ikut proyek kereta api, tidak terafiliasi dengan penyelenggara negara. Nah, makanya publik bertanya-tanya di sini, dari mana datangnya nenek ini merugikan negara 22 miliar. Nah, Oke. ini tolong nanti diverifikasi kepada pihak PT KAI. Semoga Bapak Kejari Medan menangguhkanlah atau mengalihkanlah tahanannya menjadi tahanan kota agar dia bisa tetap tenang dan bisa berobat jalan ke Rumah Sakit Haji Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.